Kalian ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini pemerintah itu rasanya makin dekat sama influencer-influencer top. Dikit-dikit bikin pertemuan dengan para influencer, bikin buka bersama lah, diundangin jauh proyek lah, dan lain-lain. Sebenarnya bukan di era Prabowo Gibran ini aja sih, tapi sejak era Presiden Jokowi, pemerintah itu emang udah mulai melihat para influencer ini sebagai satu komoditas yang dalam tanda petik bisa berguna gitu. Bahkan secara terang-terangan ada anggaran untuk para influencer ini. Kalau kalian ingat dulu waktu pemerintah lagi berupaya untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang ramai ditolak masyarakat dan buruh, tiba-tiba ada influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja, memoles kalau RUU ini pada dasarnya baik dan memihak masyarakat. Nah, menurut temuan ICW nih, anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh di tahun 2014-2019 itu sebesar 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan pemerintah. 90 miliar coy, banyak banget itu kalau untuk bangun atau perbaiki sekolah. Tapi mungkin juga terlalu sedikit ya untuk influencer-influencer top. Ada deh beberapa nama yang sempat viral karena mempromosikan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Ada juga yang ngaku terang-terangan kalau mereka benar-benar di-approach untuk membentuk opini publik agar ikut mendukung RUU Cipta Kerja, walaupun ujung-ujungnya tetap disahkan meskipun menuai protes. Nah, yang terbaru nih, ada Om Deddy Corbuzier yang ikut buka suara soal RUU TNI yang udah disahkan. Sebelumnya, dia juga ikut membela program makan bergizi gratis pemerintah sampai-sampai ngatain anak-anak yang bilang makanan bergizi gratis itu nggak enak dengan sebutan PA. Nah, entah bagaimana nih Om Deddy memposisikan dirinya waktu membuat video itu. Apakah sebagai seorang influencer atau staf sus Menhan? Yang jadi perhatian adalah dia udah 2 kali pasang badan untuk program-program pemerintah ini. Alih-alih jadi corong untuk menyampaikan seberapa penting RUU TNI ini untuk segera disahkan, mengingat ini adalah gaweannya Menhan dan dia adalah staf sus, ia malah fokus pada aksi protes yang dilakukan koalisi masyarakat sipil saat DPR membahas RUU tersebut di hotel mewah. Sama seperti waktu membahas makan bergizi gratis, beliau ini malah ngata-ngatain anak-anak yang mengomentari makanannya nggak enak. Mungkin emang begitu peran yang diberikan oleh pemerintah untuk Om Deddy ya. Menhan sendiri terang-terangan mengakui mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf sus karena pengaruhnya di media sosial. Ya kalau ini emang nggak bisa dipungkiri ya, secara podcastnya di YouTube itu jadi podcast yang paling laris dan punya lebih dari 20 juta subscriber. Terus emangnya salah bang kalau pemerintah pakai influencer? Gimana ya jawabnya? Oke, kita bahas satu-satu. Selamat datang di segmen Titik Gelap. Di era digital ini, orang lebih banyak mengonsumsi informasi lewat media sosial dibanding media arus utama. Pemerintah pun sadar akan hal itu dan pastinya nggak mau ketinggalan. Mereka sadar bahwa cara paling efektif untuk mempengaruhi opini publik saat ini adalah lewat orang-orang yang punya massa lebih, yaitu para influencer. Sesuai namanya, pemengaruh akan lebih mudah mempengaruhi orang. Strateginya simple, pemerintah membayar atau bekerja sama dengan para influencer untuk menyampaikan pesan tertentu. Tak heran kalau sekarang kita lihat berita, pemerintah itu sering banget mengundang influencer-influencer ke istana, ikut ke IKN, dan lain-lain. Bisa jadi ini dilakukan dengan cara terbuka, para influencer diberi kontrak dan mereka menyampaikan pesan kebijakan pemerintah secara terang-terangan. Atau bisa juga lewat sponsorship terselubung, di mana mereka menyampaikan pesan tanpa menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari kampanye kepentingan pemerintah. Tapi bisa juga terjadi secara organik, di mana influencer memang mendukung kebijakan pemerintah dan menyebarkannya secara sukarela. Positifnya, penyebaran kampanye ini lebih efektif karena kita tahu kebanyakan anak muda sekarang jarang menonton berita atau membaca koran. Lewat influencer, kampanye pemerintahan bisa lebih tersampaikan. Tapi tunggu dulu, tentu aja ada sisi gelap dari strategi ini. Influencer itu punya banyak massa dan tentu punya banyak pendukung yang bakal percaya sepenuhnya pada apa yang disampaikan. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan opini publik tanpa memberi ruang untuk diskusi kritis. Ada upaya membungkam kritik jika influencer yang dikontrak hanya menyampaikan sisi positif tanpa mengkritisi kebijakan.
Ini bisa menciptakan ilusi bahwa semua baik-baik saja, padahal di balik layar mungkin ada masalah besar yang disembunyikan. Contohnya pernyataan Dedi soal RUU TNI tadi. Praktis nggak ada penjelasan alasan mengapa kita harus mendukung adanya RUU TNI ini, yang ada malah menyudutkan mereka yang mengkritik RUU tersebut. Nah, manipulasi opini dan ilusi tersebut diaminkan oleh para pendukung pemerintah lainnya di media sosial hingga targetnya membungkam mereka yang tidak setuju. Inilah era post-truth, di mana fakta objektif sering diabaikan dan digantikan oleh keyakinan emosional atau preferensi pribadi. Fenomena post-truth ini menunjukkan bagaimana opini publik tidak lagi terbentuk oleh fakta-fakta ilmiah atau data yang terverifikasi, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan kepercayaan subjektif seseorang. Terus, gimana dong seharusnya kita sebagai masyarakat biasa? Yang harus kita lakukan adalah selalu mengecek sumber informasi. Jangan langsung percaya hanya karena disampaikan oleh influencer, sekalipun itu dari influencer yang dikenal sebagai smart people. Cek apakah ada kepentingan di baliknya. Kemudian tuntut transparansi. Jika ada kampanye besar-besaran di media sosial, kita berhak tahu siapa yang mendanai dan apa tujuannya. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan akal sehat. Bukan berarti semua yang disampaikan influencer itu salah, tapi jangan juga jadi korban propaganda yang membutakan. Bisa jadi sebagiannya benar, tapi influencer yang dibayar tentu akan menampilkan yang baik-baiknya saja dan menyembunyikan dampak negatif dari satu kebijakan yang dia promosikan. Seperti seorang food vlogger yang di-endorse untuk mereview restoran, tentu reviewnya akan penuh polesan dan bias. Terakhir, dukung influencer yang kritis, yang benar-benar independen dan berani menyampaikan opini tanpa bayaran. Mereka adalah aset penting dalam demokrasi. Jadi, influencer sebagai corong kebijakan pemerintah, apakah ini strategi komunikasi modern atau justru propaganda yang terselubung? Semua tergantung bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapinya. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah kritis dan selalu cari kebenaran di balik layar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe.